Teknik biomedika itu pada prinsipnya adalah satu bidang ilmu di bawah Sekolah Teknik Elektronik Informatika yang bertujuan untuk mengembangkan peralatan medis yang dibutuhkan baik oleh dokter, maupun oleh ahli-ahli di bidang kesehatan. Kebetulan di biomedika itu ada beberapa kelompok lagi, tergantung dia mengembangkan apa gitu ya. Jadi ada kelompok brain computer interface, kemudian ada e-health, kesehatan gitu ya. Kemudian ada kelompok image processing yang biasa memproses gambar-gambar dan sinyal-sinyal kedokteran ya, dari EEG, musik, hasil foto, proses lebih lanjut. Kemudian juga ada tim asisten teknologi yang sekarang ini kebetulan sedang menjelaskan. Seandainya kemampuan dia untuk mengetik SMS itu bisa kita kembangkan untuk mengakses komputer dan internet secara keseluruhan, sehingga itu akan membuka kesempatan bagi orang seperti Yudis dan yang lain yang punya special need itu untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh. Nah, tentu saja peralatan ini diutamakan untuk tidak membuat seorang penderita tersebut permanjakan, karena bagaimanapun juga dari sisi kemampuan atau kebutuhan mereka untuk terus berusaha untuk mencoba menggerakkan bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan itu tetap bisa dilakukan. Dengan alat ini kita berharap bahwa orang di sini juga bisa memanfaatkan teknologi yang sudah digunakan oleh orang kebanyakan, seperti akses internet, social network seperti Facebook, Twitter, kemudian chatting, kemudian browsing, menyaksikan video, membuat suatu komposisi musik di komputer, membuat satu karangan, bisa menggambar, bahkan komputer jauh lagi bisa menggantikan kemampuan dia mengekspresikan dalam bentuk suara. Jadi kita bisa menggunakan text to speech misalnya untuk bisa membantu dia berkomunikasi. Namanya Bayu Ahadi Artamaprana, Elektro 2006, kakaknya Biomedical Engineering. Ini tuh satu sistem yang digunakan untuk membantu mereka yang penderita cacat motorik, khususnya sih yang buat penyakit cerebral palsy, untuk komunikasi pada intinya, fungsi yang utama ingin dicapai. Emang banyak sih input device yang buat masuk di Albatros, cuman kita butuh modifikasi karena cerebral palsy itu dia seperti kita tahu nggak cuman tangan kirinya aja yang lumpuh atau tangan kanannya aja lumpuh, dan
Kemudian ada gangguan gerakan lain seperti chorea, ataxia, dan athetoid. Dan ketiga gerakan ini adalah gerakan yang mengganggu kalau misalkan kita menggunakan keyboard biasa gitu, papan ketik biasa. Boleh, udah. Ya, jadi untuk di aplikasinya ini halaman utamanya. Jadi dengan bantuan si keyboard, maksudnya dengan gamepad tambahan tadi, kita bisa akses. Misalkan kita mau buka text editor. Ini sebenarnya menu-menunya udah pakai bahasa Indonesia semua. Jadi emang di Biomedik tuh selain yang buat assistive teknologi itu ada macam-macamnya lagi. Nah, tujuan kedepannya itu dari assistive teknologi itu kita kan tadi bisa manfaatin biosignal kan yang fisiologis. Jadi kita main di BCI, Brain Computer Interface. Sebenarnya enggak cuma Biomedik aja yang berkecimpung di situ, ada kontrolnya juga, ada komputernya juga, elektronikanya udah pasti lah ya. Terus selanjutnya kita ada yang namanya image processing. Image processing banyak kegunaannya, tapi kalau misalkan di sini lebih contoh ke defragmentasi jumlah bakteri tuberkulosis misalkan. Di image processing juga lagi ada project yang mikroskop holografi. Mikroskop holografi itu nanti mikroskop yang ngelihat objek kecil kan yang sulit dilihat dengan kasat mata, tapi nanti dengan mikroskop holografi itu kita bisa membangun objek 3 dimensi dari misalkan preparatnya bakteri. Itu tujuannya.